Kami ini khusus datang kemari mau menggali informasi dari Datuk tentang sejarah lokal yang selama ini sudah hampir tak bernilai di masyarakat kita, terutama sekali tentang tokoh-tokoh pahlawan, tokoh-tokoh masyarakat yang sudah nyaris dilupakan oleh generasi muda. Jadi Datuk, dalam kesempatan ini saya tertarik untuk mengangkat satu tokoh yang sering saya dengar di masyarakat dan juga ada diabadikan jadi nama satu sekolah SMK di Kuala Simpang, SMK Banta Ahmad Semea, yang dulunya Semea sekarang jadi SMK Banta Ahmad. Jadi Datuk, untuk menggali tentang, mencari tahu tentang tokoh Banta Ahmad ini, yang juga generasi muda udah nggak tahu siapa itu si Banta Ahmad. Jadi mohonlah informasi dari Datuk, mohon penjelasan tentang Banta Ahmad itu sebenarnya siapa, Datuk? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banta Ahmad ini adalah anak dari Ampuci Atas Atahasi, atau dia adalah abang kandung dari Ampu Ismail Sidi Atahasi, Yaitu Raja Negeri Sungai Ayu yang terakhir, yang keempat ya. Jadi beliau, Banta Ahmad ini lahir pada tahun 1870 dan syahid pada tahun 1873. Jadi dia bergabung dengan Laskar Aceh dalam menentang penjajahan Belanda, langsung di bawah pimpinan dari Panglima Nyak Makam Lamga untuk front atau perang wilayah Tamiang dan Langkat. Jadi untuk Tamiang, untuk Kerajaan Sungai Ayu, dialah dari Panglima perangnya, itu Banta Ahmad tadi kan. Jadi keturunan Banta Ahmad ini langsung dari Turki, dari Sultan Turki. Dari nasabnya beliau adalah keturunan langsung dari Sultan Sulaiman, Sultan Turki yang sangat terkenal waktu itu, yang memerintah tahun 1520 sampai 1560 kan. Jadi Sultan Turki yang datang ke Aceh waktu itu rombongan yang ketiga, yang 137 orang, Bu. Jadi dalam sejarah kita kenal 7 orang berpangkat jenderal, 130 orang berpangkat mayor. Jadi rombongan pasukan dari Turki ini dikepalai dan dipimpin oleh Al-Ghazi Malik Mansur Kaisari Atahasi Pasha, yang datang ke Banda Aceh. Itulah keturunan langsung dari Banta Ahmad. Jadi kiprah dari Banta Ahmad tadi ini sendiri, itulah dari Panglima perang Negeri Sungai Ayu atau Kerajaan Sungai Ayu. Jadi penyebabnya dia adalah syahid dalam perang Lugu Batil yang terjadi, yang dia syahid pada tanggal 16 Ramadan tahun 1311 Hijriah atau bersamaan dengan 2 April tahun 1893. Jadi Banta Ahmad ini dan dengan pasukannya mempertahankan satu benteng dalam perang Lugu Batil, dengan melawan pasukan agresor Belanda yang dipimpin oleh Kolonel A.H. van der Pol. Jadi dalam perang ini menurut catatan sejarah Belandanya tewas 128 orang. Jadi ada 4 perwira yang saya ingat itu, kalau tidak salah Letnan Manson, Letnan Angela, dua lagi saya lupa namanya. Jadi Banta Ahmad sendiri yang syahid, dia dan 60 pasukan syahid dalam perang itu. Dia tertembak di bagian belakang dalam perang itu, sudah tertembak, kemudian sudah meninggal itu, sempat diselamatkan oleh anak buahnya dari Lugu Batil, dibawa pulang sampai ke Teguh Tinggi, dibawa ke rumah pamannya itu Kotuk Saman. Dan pada besok paginya baru meninggal. Kami ditemukan di kampung Bandar Baru, Sungai Ayu. Berarti Banta Ahmad ini putra mahkota. Iya, jadi Banta Ahmad ini sudah dipersiapkan kalau dia tidak syahid, ya dia putra mahkota. Oleh karena dia sudah syahid, maka penggantinya adalah adik kandung dia yang bernama Tengku Angkun Raja Ismail Sidi Atahasi yang menjadi pengganti ayahnya. Jadi Banta Ahmad dan adiknya berselang 10 tahun, Bu. Banta Ahmad lahir 1870, sementara adiknya 1880. Setelah meninggal Ampuci Atas tadi pada tahun 1902,
09 maka digantikan oleh adik Bantah Ahmad Ampuci Ismail Sidik Atasi menjadi Raja Senu, dan terakhir pada tahun 09 sampai 45 Merdeka. Pak, berarti keterlibatan Bantah Ahmad itu terpanggil karena panggilan jiwa sebagai putra mahkota untuk mempertahankan kerajaan dari serangan kolonial Belanda. Ya, jadi dia sebenarnya dia sudah bukan khusus Tamiang saja, karena dia ikut langsung di bawah pimpinan dari Panglima Nyak Makam untuk front Aceh dalam wilayah timur ya, dari Kesultanan Aceh, yaitu Tamiang, Langkat, Garu, di wilayah dia, karena dipimpin oleh Panglima Sultan dari Aceh Darussalam sendiri. Kemudian Pak, dalam peperangan ini Bantah Ahmad ini berarti satu laskar di bawah pimpinan Nyak Makam Lamnga. Iya, ya. Yang dia mempertahankan, Bapak katakan tadi dia mempertahankan satu benteng Ya, ya. yang mungkin pusatnya di Lubuk Batil. Di Lubuk Batil. Jalannya perang Pak dalam pertempuran ini kira-kira berapa lama dalam Bantah Ahmad ini dapat memimpin peperangan sampai dia akhirnya tewas dalam peperangan? Itu sampai beberapa hari kan, beberapa hari sampai akhirnya dia tertembak ya. Tapi peperangan masih berlanjut dan pada akhirnya memang sudah terjepit ya. Jadi boleh katakan terjepit ya bubar lah kan. Karena pesan menyelamatkan diri kan. Karena caranya panglima perang sini sudah tertembak ya. Nanti yang tewas saya selamatkan kan. Kedua belah pihak itu bukan pihak Laskar Tamiang saja, dari pihak Belanda pun banyak juga yang gugur. Jadi informasinya yang perwira-perwira ini bawa ke Medan, kemudian yang prajurit ini dikumpulkan di perkuburan Arung Gajah, kuburan itu. Sampai sekarang pun ya mungkin di daerah Muka Curug itu. Itu prajurit dari Belanda. Jadi kalau yang dari kedudukan dari Tamiang tadi dikumpulkan tempat masing-masing ya. Jadi dari penjelasan Bapak tadi ada beberapa perwira pimpinan Panderful yang tewas dalam peperangan. Berarti ini menunjukkan bahwasanya perang Lubuk Batil ini cukup dahsyat, Pak. Jadi dalam catatan sejarah perang Tamiang yang terdahsyat, yang terbesar adalah perang Lubuk Batil. Jadi perang Tamiang tercatat dari tahun 1828 sampai 1803, tapi yang terbesar adalah perang Lubuk Batil yang begitu banyak memakan korban dari kedua belah pihak. Dari kedua belah pihak. Jadi perang Tamiang ini sudah berlangsung dari 1828, beberapa 1828 lagi beberapa tahun, tapi yang terhebat inilah ini. Di dalam perang Lubuk Batil ini tadi. Walaupun tidak banyak yang orang tahu ya, karena tidak banyak yang ditulis. Itulah Pak, karena kan memang makanya kami mendatangi Datuk karena memang sumber sangat minim. Pelaku sejarah atau saksi-saksi sejarah juga sudah susah kita temui. Jadi Datuklah sebagai satu-satunya sumber sejarah yang bisa kami jumpai sampai sekarang. Jadi Bantah Ahmad ini dalam peperangan ini dia memimpin satu laskar yang kemudian dia terbunuh di dalam peperangan. Namun dia nggak ibaratnya bahasa kita tidak tewas di tempat. Berarti dia sempat diselamatkan oleh pasukannya. Anak buah dia dapat pulang ke kampung Tunggu Tinggi ya, di Lubuk Batil. Kemudian besoknya baru tewas ya, dan dikuburkan di kampung Bandar Baru, di tempat perkuburan dari raja-raja Sungai di kampung Bandar Baru itu. Dikuburkan di Bantah Ahmad tadi ya. Jadi sejak itu selesai perang Lubuk Batil dalam sejarah tidak lagi perang yang sebesar itu. Bahkan pihak Belanda sendiri, karena itu perang sangat banyak memakan korban, dia mendirikan satu tugu peringatan perang, kalau saya tidak salah dengan lapangan Benteng, lapangan mereka di Medan kan. Kemudian akhirnya diruntuhkan oleh pemerintah Pemprov Medan ya. Jadi Belanda untuk mengenang jasa prajuritnya yang tewas, dia bangun tugu dan tertera itu nama pasukan Belanda yang tewas. Berarti di dua belah pihak banyak makan korban. Karena akhirnya pemerintah kolonial Belanda mendirikan tugu peringatan untuk prajuritnya yang tewas di pertempuran Lubuk Batil. Itu dalam perang Tamiang.
dalam perang Tamiang. Jadi kalau sekarang ini Pak, apakah makam Bantah Ahmad itu masih bisa kita jumpai? Masih, Bu. Jadi Bantah Ahmad itu makamnya di kampung Bandar Baru. Jadi saya ada beberapa kali ke sana. Jadi itu yang sekarang panjang makamnya 5 meter, Bu, panjang. Nah, 5 meter panjangnya. Berdekatan dengan makam warga desa juga. Kemudian makam Ampuci Lubuk, Raja Sungei yang pertama. Kemudian Raja Alam Shah di situ juga, Bu. Di makam Bantah Ahmad ini yang bagus lah, dan dipasang nisan-nisan yang bagus, kan? Kalau mau berziarah boleh karena gitu. Berarti di dalam komplek pemakaman, ya, Pak. Tapi pemakaman keluarga. Keluarga ada yang raja pun di situ, keturunan Raja Sengiyu, kan? Karena keturunan Udah Balang Sengiyu ini ada dua makam. Yang pertama di istana Raja Sengiyu yang sekarang sudah menjadi masjid, ya. Di situ rajanya ada Punya Ismail Sidi, di situ kuburannya dengan kerabat-kerabat yang lainnya. Nah, satu lagi yang di Bandar Baru. Tadi kan cerita kita Bantah Ahmad ini putra mahkota dari kerajaan Sungeiyu. Apakah lokasi kerajaan atau yang sebagai simbol kerajaan istana itu masih ada, Pak, dijumpai? Masih. Jadi yang sekarang yang masih asli, Bu, gerbang istana Sungeiyu masih sekarang. Sementara itu istananya dulu 2 tingkat bangunan. Kemudian waktu meninggal Ampuci Ismail Sidi itu diwakafkan menjadi masjid. Kan di kampung Tanjung, di Bandar Halifah, ya, Sungeiyu masih. Jadi yang masih asli sekarang ini itulah gerbang istana Sungeiyu. Sama kantor ini Gadung Opas. Jadi sekarang sudah jadi lokasi SD apa namanya? Opas itu kan pengawal, Gadung pengawal. Oh, jadi itu sekarang udah jadi sekolah. Di depannya. Ya, depannya. Nah, sementara istananya dulu jadi masjid. Jadikan masjid. Namun yang di samping istana itu ada makam, Pak. Ada di dalam kompleks. Itulah makam Raja keturunan, maksud leluhur dari Bantah Ahmad. Leluhurnya di Bandar Baru itu adik dia di situ, yang raja. Oh, yang raja terakhir tadi. Itu dia. Di situ di samping istana. Yang lainnya ya keluarga. Yang di komplek makam Bantah Ahmad tadi, yang boleh kita bilang komplek pemakaman tadi, disitulah Bantah Ahmad dengan leluhur. Leluhurnya, ya.